Hai, selamat datang di Bidan Intan. Bidan Intan memberi ketenangan. Tenang ya bun, semoga semua yang lagi nonton video kali ini selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Terima kasih semuanya udah nonton dan hampir semua video ini ditonton. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan di video-video terbaru lainnya. Bunda-bunda pasca lahiran pernah nggak ngalamin hal-hal seperti ini? Bin, habis lahiran ASI saya tuh nggak keluar. Gimana ini Bu Bidan, ASI saya tuh nggak keluar. Tapi ya keluar sih Bu, tapi tuh dikit banget. Gimana ya Bu, baiknya diapain? Nah, tenang ya bunda, langsung aja yuk kita bahas. Tapi jangan di skip ya bun, tonton video ini sampai selesai. Setelah melahirkan, pasti seorang bunda ingin segera menyusui sekecil. Tapi emang ada beberapa kasus seperti ASInya bunda itu nggak keluar pasca melahirkan. Bingung, padahal ASI ini adalah satu-satunya makanan yang dikonsumsi si kecil. Ayo siapa yang kayak gitu, ya kan? Paniknya semua keluarga besar panik. Nah bunda, ada beberapa faktor bun yang perlu bunda ketahui yang menjadi penyebab ASI bunda nggak keluar pasca melahirkan itu apa aja. Bunda pasca melahirkan biasanya membutuhkan waktu sekitar 23 jam pasca persalinan supaya ASInya lancar, atau 1-5 hari sampai ASI terisi penuh bun. Ini terjadi karena tubuh masih menyesuaikan dengan hormon yang bunda alami saat bunda menyusui, sehingga volume ASI masih minim. Stres itu pemicu ASI susah keluar atau bahkan ASI nggak keluar loh bun. Jangan sampai bun. Beberapa pemicu bunda yang mengalami stres adalah kelelahan, ya kan, kurang bobo, trauma pasca melahirkan, capek banget habis lahiran tuh, baik normal maupun sesar itu semuanya capek. Keharusan bunda untuk merawat si kecil pun membuat bunda mengeluarkan energi yang berlebih, yang membuat bunda itu lelah banget lah pokoknya, dan juga membuat bunda tuh susah tidur, ya kan? Ya wajar ya bun. Jangan lupa tarik nafas dulu. Kondisi stres ini berakibat membuat kelelahan dan sulit tidur bun. Nah ini bisa mengurangi pelepasan hormon oksitosinnya bunda yang berperan dalam proses produksi ASI. Nah, trauma persalinan seperti persalinan yang lama yang membuat bunda kecapean baik pikiran maupun tubuh itu bisa membuat depresi postpartum. Nah, ini juga bisa menurunkan produksinya ASInya bunda. Bahkan macet dah bener-bener nggak keluar. Jangan sampai ya bun. Nah, apalagi tiba-tiba bunda disuruh operasi. Nah, rasa sakit yang timbul setelah operasi, rasa nyeri yang timbul ini bisa mempengaruhi pada hormon stresnya bunda dan tentunya berpengaruh pada kelancaran ASInya bun. Makanya biasanya kalau capek banget, stres banget pas lahir, aduh ASInya nggak keluar, aduh rewel terus, ya kan? Inilah yang bunda bisa menyebabkan ASInya bunda seret itu bahkan nggak keluar. Jangan sampai deh bun. Nah untuk itu bun harus tetap berusaha dan mengcoping diri untuk tetap tenang ya bun, dan cerita sama orang terdekat. Dan kalau misalnya butuh bantuan, sharing dan minta bantuan kepada orang terdekat. Dan tentunya bun, persalinan prematur atau persalinan yang tiba-tiba juga bisa membuat ASInya bunda itu belum keluar, bahkan belum lancar, atau bahkan bisa dibilang seret, atau bahkan sama sekali tuh nggak bisa keluar. Nah, apalagi yang mengalami retensi plasenta dan juga kondisi bunda yang menyebabkan ASI bunda seret atau sulit keluar. Dan retensi plasenta juga kondisi yang bisa menyebabkan ASI bunda itu seret dan sulit keluar. Retensi plasenta adalah kondisi di mana plasenta tidak keluar dalam rahim lebih dari 30 menit disebabkan karena proses persalinan dan cukup lama. Nah, ini harus
protapnya sih harus disuntik oksitosin ulang. Kalau 30 menit enggak ini harus harus dilahirkan dengan tangannya Bu Bidan. Nah, pokoknya itu membuat drama-drama ulala pasca melahirkan. Itulah alasannya kenapa setelah bayi lahir akan disuntik oksitosin sama Bu Bidannya. Ini berfungsi untuk mempercepat kelahiran plasenta dan berfungsi juga untuk merangsang keluarnya ASINya bunda untuk didik bayi. Dan tentunya pengaruh dengan kelancaran ASI ya bun. Nah, adanya penyakit medis yang lain seperti diabetes mellitus, kanker payudara, gangguan tiroid, PCOS yang juga mempengaruhi produksi ASINya bunda. Nah, jika bunda mengalami gangguan tiroid, maka itu bisa mempengaruhi metabolisme bunda selama menyusui dan menyebabkan terjadinya penurunan produksi ASI. Jadi konsultasikan dulu sama dokternya ya bun. Nah, jika bunda mengalami PCOS, bunda juga akan mengalami permasalahan dalam produksi ASI karena PCOS dapat menyebabkan kadar hormon dalam tubuhnya bunda ini tentunya akan menghambat keluarnya ASI. Tapi tenang ya bun, jangan terlalu berpikiran yang sepanang-sepanang, tentu harus dengan konsultasi bidan atau dokter pilihan bunda ya. Itu tadi ya bunda beberapa faktor penyebab ASINya bunda itu belum keluar dan belum lancar atau kalau orang dulu bilang seret. Tapi tenang ya bun, ada beberapa tips nih yang bisa bunda lakukan ketika ASINya bunda belum keluar atau bisa dibilang ASI bundanya seret. Pertama adalah bunda harus bisa pijat oksitosin atau pijat payudara. Nah, pijat payudara ini bermanfaat untuk melancar peredaran darah dan produksi ASI pada ibu menyusui. Pijat payudara ini berfungsi atau bermanfaat untuk mengatasi kelenjar susu yang mungkin tersumbat atau menggumpal ya bun. Selanjutnya yang bisa bunda lakukan ketika ASINya seret itu adalah sering memompa. Bunda bisa memompa secara manual maupun elektrik. Ini dilakukan supaya ASINya bunda itu selalu mendapat rangsangan untuk terus berusaha memproduksi ASINya bunda. Setidaknya dilakukan 2 atau 3 jam sekali ya bun, saat ASI seret atau tidak keluar. Saat ASI seret atau tidak keluar, bunda juga bisa mengkompres payudara dengan air hangat. Nah, air hangat ini bisa membantu mendorong payudara dalam produksi ASI. Air hangat ini bisa membantu merilekskan payudara bunda sehingga ASI bisa keluar. Oh ya bun, jangan lupa juga ya bun, selama menyusui bunda harus minum air putih yang cukup. Minum air putih yang membantu bunda itu meningkatkan produksi ASI. Minum air putih yang cukup juga akan membantu bunda meningkatkan produksi ASI ya bun. Oh iya bun, jadi bun si kecil yang baru lahir dilengkapi dengan cadangan makanan berupa lemak yang bisa bertahan sampai 5 hari setelah lahir. Jadi bunda nggak perlu khawatir ketika pasca lahiran ASI bunda tuh belum keluar. Wah, habis lahiran ASINya nggak keluar, gimana nih bayi aku? Nah bunda nggak perlu khawatir ya bun, karena si kecil itu punya persediaan makanan yang bisa bertahan sampai 5 hari loh. Tenang aja. Nah, dalam waktu 5 hari ini di mana si kecil mempunyai persediaan makanan, bunda bisa melakukan beberapa tips yang Intan sebutkan tadi untuk merangsang produksi ASI supaya bisa keluar, yaitu bunda ketika hamil memasuki usia 37 atau 38 minggu tentunya dianjurkan senggama dan tembak dalam ya bun, serta merangsang puting susu untuk merangsang hormon oksitosinnya bunda. Selain itu memancing supaya terjadinya kontraksi dan dapat lahir spontan per vaginam atau lahiran normal. Nah, itu juga merangsang keluarnya ASI untuk buah hatinya bunda. Kalau misalnya waktu habis subuh, bunda bisa memijit oksitosin bersama suami bunda. Yo pak suami, pijitin aku untuk ASIku biar lebih cepat keluarnya. Itu juga bisa. Lalu kompres payudara, dipijat payudaranya. Nah, itu juga bisa untuk memproduksi ASINya bunda. Nah, oke deh bunda, itu dulu ya bun. Semoga ilmu bermanfaat. Semoga bunda-bunda selalu sehat semua ya. Jangan lupa di like dan di share ya bun. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau di DM di Instagramnya @bidanintanavia. Dan ikutin juga bun TikToknya Bidan Intanavia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.